Kita ke sorotan berikutnya, Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus timah dan impor gula termasuk kasus ekspor minyak sawit mentah. Salah satu tersangka Direktur Pemberitaan TV lokal di Jakarta dan dijerat dengan perintangan penyidikan. Menurut Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Qohar, baik advokat maupun jurnalis yang menjadi tersangka diduga bermufakat untuk memberi citra negatif dari kinerja Kejaksaan Agung. Pencitraan negatif menurut penyidik dilakukan melalui pemberitaan dan konten media sosial maupun aksi demonstrasi dan diskusi. Meski demikian, Kejaksaan Agung tidak merinci apa dampak langsung tindakan ketiga tersangka yang memengaruhi proses penyidikan. Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan oleh MS, JS, bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JEK TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina Tbk dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar menyebut, keterlibatan Direktur Pemberitaan JAK TV tidaklah terkait media tempatnya bekerja. Qohar menyebut uang 478 juta rupiah yang diterima tersangka masuk ke kantong pribadi. Ini mendapat uang itu secara pribadi, bukan atas nama sebagai direktur ya, JEK TV ya, karena tidak ada kontrak tertulis antara perusahaan JEK TV dengan yang para pihak yang akan ditetapkan. Sehingga itu ada indikasi dia menyalahgunakan kewenangannya selaku jabatannya. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar menyebut penyidik telah menyita dokumen transaksi untuk kebutuhan social movement, lembaga survei, seminar nasional, bangun narasi publik, key opinion leader dengan nilai mencapai 2,4 miliar rupiah. Penyidik diklaim ada uang yang dibayarkan sebesar 478 juta rupiah yang diberikan kepada Direktur Pemberitaan JAK TV untuk kasus timah dan impor gula. Uang diduga diberikan untuk menghalangi penyidikan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan konten negatif. Ketua Dewan Pers Nini Rahayu menemui Kejaksaan Agung terkait penetapan Direktur Pemberitaan JAK TV sebagai tersangka perintangan penyidikan. Nini menyebut akan memeriksa karya jurnalistik yang dibuat oleh Direktur Pemberitaan JAK TV. Ketua Dewan Pers menyebut karya jurnalistik dan perilaku jurnalistik masuk dalam ranah etika jurnalistik yang ada di bawah pengawasan Dewan Pers. Meski demikian, Ketua Dewan Pers menyebut menghargai proses hukum yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Selakan ya, menurut Kejaksaan tadi digunakan untuk melakukan rekayasa permufakatan jahat. Berita-berita itulah yang nanti akan kami nilai apakah secara substansial atau secara prosedural itu menggunakan parameter kode etik jurnalistik atau bukan. Kami ingin memastikan terlebih dahulu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengklaim tidak anti kritik terhadap pemberitaan negatif termasuk di media sosial. Harli menyebut pasal yang dijerat kepada Direktur Pemberitaan JAK TV tidak terkait beritanya. Bahwa perbuatan yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan itu adalah perbuatan personal yang tidak terkait dengan media. Itu tegas. Dan yang kedua, bahwa yang dipersoalkan oleh Kejaksaan bukan soal pemberitaannya, karena kita tidak anti kritik. Bahkan rekan-rekan media tahu bagaimana sejak saya menjadi Kapus Penkum di sini. Tetapi yang dipersoalkan adalah tindak pidana permufakatan jahatnya.
Lalu bagaimana mendudukan penetapan tersangka Direktur Pemberitaan JAK TV? Ada jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera yang melaporkan, ada Ian Faris yang melaporkan dari Kejaksaan Agung Jakarta. Jihan, selain akan menggunakan wewenang masing-masing, baik itu Dewan Pers maupun Kejaksaan Agung tadi yang disampaikan dalam konferensi pers bersama, apa saja yang jadi hasil pertemuan antara Kejaksaan Agung dan Dewan Pers? Terima kasih. Ya, Friska dan juga saudara, seperti yang kita ketahui memang dari Kejagung ini sudah menetapkan 3 tersangka baru begitu ya, yakni 2 diantaranya ini merupakan advokat dan 1 diantaranya ini merupakan direktur pemberitaan dari salah satu stasiun TV yang berinisial TB begitu ya, dan 2 advokat lainnya ini berinisial MS dan juga JS. Jadi memang tadi sempat kami dapatkan informasinya bahwa terdapat sejumlah uang yang diterima oleh Direktur Pemberitaan TB. Ini informasinya uangnya senilai 478 juta yang diberikan oleh kedua advokat tersebut, dan memang ini diberikan untuk mengarahkan pemberitaan ataupun peliputan yang dinaikkan begitu ya, yang diliput dan juga diberitakan oleh salah satu stasiun TV tersebut. Dan memang untuk berita-beritanya tersebut setelah dikatakan bahwa ini merupakan berita palsu ataupun tidak benar adanya, yakni ini dinaikkan melalui media sosial dan juga media online yang dimiliki salah satu stasiun TV tersebut. Berita-beritanya ini seperti narasi kerugian negara yang merupakan narasi bohong begitu ya, dan juga ada aksi demonstrasi yang diarahkan oleh diduga diarahkan oleh kedua advokat tersebut, yang kemudian dibiayai juga oleh kedua advokat tersebut, yang kemudian diliput oleh salah satu stasiun TV tersebut. Dan akhirnya memang karena adanya kasus perintangan penyidikan tersebut, sang direktur dari pemberitaan salah satu stasiun TV tersebut ini dikenakan pasal 21, yakni terkait tindak pidana korupsi begitu ya. Dan memang tadi sesuai informasi yang kami juga sudah dapatkan bahwa dari Kejaksaan Agung ini dan juga Dewan Pers saling menghormati satu sama lain, dikarenakan memang adanya proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung, yakni proses hukum tindak pidana korupsi atau tipikor tersebut begitu ya. Ini disampaikan oleh Harli Siregar bahwa intinya kedua lembaga ini saling menghormati proses-proses tersebut, yakni selain proses tindak pidana korupsi dengan kenaan pasal 21 tersebut, Dewan Pers ini juga sedang memeriksa kode etiknya begitu ya, terkait berita-berita yang publish atau yang dinaikkan oleh pihak Direktur Pemberitaan atau salah satu stasiun TV tersebut. Namun tadi ini juga mengapa yang menjadi pertanyaan, mengapa ini dikenakan kasus tindak pidana korupsi, padahal ini merupakan kasus jurnalistik juga begitu ya. Nah, ini disampaikan oleh Harli Siregar yang merupakan Kapus Penkum Kejagung bahwa dikenakan pasal tipikor tersebut dikarenakan ini dianggap kasus perorangan ataupun bukan kasus institusi, dikarenakan memang uang yang diterima tersebut ini langsung masuk ke kantong dari salah satu direktur pemberitaan yang berinisial TB tersebut. Dan sekarang pun memang ketiga tersangka tersebut, yakni dari advokat, ada 2 advokat tersebut, dan juga 1 direktur pemberitaan yang berinisial TB ini sudah diamankan di rutan Salemba begitu ya. Dan memang ini salah satu yang masih didalami oleh Dewan Pers ini yang dinilai penting, salah satunya ini merupakan bahwa di level tersebut ini ditegaskan gitu ya oleh Dewan Pers
bahwa orang yang sudah di level tersebut seperti dalam kasus ini merupakan direktur dari salah satu stasiun TV begitu ya, direktur pemberitaan ini seharusnya sudah memiliki status kompetensi wartawan, dan maka dari itu ini memang Dewan Pers masih akan memeriksa apakah dari TB ini sudah memiliki status kompetensi tersebut. Begitu Friska. Ada 3 tersangka baru, salah satunya adalah direktur pemberitaan TV lokal dan 2 dari advokat. Saat ini sudah ditahan, dan tadi disampaikan dalam konferensi pers bersama antara Dewan Pers dan Kejaksaan Agung akan menjalankan perannya masing-masing. Kejaksaan Agung dari sisi pidana dan Dewan Pers dari segi etik jurnalistik terkait dengan berita yang dimuat oleh direktur pemberitaan tersebut, tapi disampaikan oleh Kejaksaan Agung bahwa uang yang diterima itu masuk ke kantong pribadi, bukan ke perusahaan. Terima kasih Jihan Jufri dan Nian Faris, jurnalis Kompas TV dari Kejaksaan Agung, Jakarta.